Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan pada saat ini. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terpujilah namamu, kami bersyukur atas segala kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai saat ini, itu semuanya karena perlindungan Tuhan, pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan Tuhan berikan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang telah Tuhan nyatakan dan berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami mau belajar kembali dari firman-Mu. Oleh karena itu, bukalah hati kami, buka pikiran kami, supaya kami dapat memahami dan mengerti maksud dan kehendak firman-Mu bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan firman Tuhan terambil dari Mazmur 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tetapi secara khusus saya akan membacakan ayat yang ke-9 untuk kita bersama-sama kita simak. Ayat 9 berbunyi demikian. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Dengan tentram, kata pemazmur di bagian ini, aku mau membaringkan diri. Kemudian di ujung ayat ini dia katakan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Tema renungan kita pada saat ini saya berikan judul ketentraman hidup. Ketentraman hidup. Secara umum kita mengerti kata tentram itu memiliki arti banyak ya, banyak sekali. Aman itu tentram juga, damai itu juga tentram, dan tidak ada kekacauan atau ada rasa tenang itu juga tentram. Jadi ketentraman sesungguhnya bukanlah suatu keadaan, melainkan suatu suasana hati yang timbul sebagai dampak dari reaksi seseorang dalam menyikapi setiap keadaan atau situasi yang sedang dia alami, dia hadapi. Nah, Mazmur 4 ini berisi doa Daud pada malam hari menjelang dia tidur. Kalau kita lihat membaca di ayat 9 tadi itu, Daud sadar betul bahwa Tuhan mendengarkannya jika dia berseru kepada Tuhan. Karena itu Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan sebelum dia tidur. Dia menghampiri Tuhan dalam doanya. Dia menaikkan syukur atas berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan kepadanya, yang dia alami, dia terima. Yang lebih mengharukan lagi adalah dia menyerahkan diri kepada Tuhan secara total. Bahkan di akhir doanya Daud membuat sebuah pernyataan bahwa hanya Tuhan yang membiarkan dia diam dengan aman, tentram. Maka dia merasa tentram, aman, tenang sewaktu membaringkan diri untuk tidur. Itu dalam ayat yang 9. Nah, saya yakin bahwa Daud segera tidur pulas. Ya, setelah dia berdoa, dia menyerahkan semua pergumulan dan bahkan hidupnya, total hidupnya dia serahkan kepada Tuhan. Dia bisa tidur nyenyak, bisa tidur pulas setelah dia menghampiri Tuhan. Jadi kunci dia menikmati ketentraman hidup adalah dia berserah total kepada Tuhan. Rasa ketakutan, kekhawatiran,
Bahkan banyak pikiran-pikiran lain bisa menyebabkan kita sulit tidur. Tidur kita tidak nyenyak, kurang tidur, ataupun tidur dengan kualitas yang tidak baik, misalnya seperti itu. Tapi dalam Mazmur ini digambarkan juga Daud mengalami kesesakan batin, tekanan batin yang begitu berat karena masalah yang dia hadapi. Seperti yang sudah kita bahas di Mazmur yang sebelumnya, baik Mazmur 3 seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat sekalipun di tengah-tengah situasi seperti itu, Daud membutuhkan kelegaan yang memuaskan hatinya dan dia memohon agar doanya, seruan doanya itu didengar oleh Tuhan. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 4 ini menyatakan bagaimana Allah akan mendengar, Allah akan menjawab, Allah peduli pada orang-orang yang tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Itulah yang kita lihat mulai dari dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9 ini. Secara utuh, secara total itu terjadi dalam kehidupan Daud karena dia adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Jadi ketentraman hidup itu akan dialami oleh orang-orang yang hidup dalam kebenaran Allah. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang membuat Daud tetap merasa tentram. Dalam ayat yang kedua A kita bisa lihat di situ. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa memiliki ketentraman hidup? Yakinlah bahwa Tuhan menjawab doa orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup benar, Tuhan mendengar seruan doanya. Kalau kita berbicara masalah doa, banyak arti dan makna dari doa itu yang kita sudah ketahui. Salah satu arti dan makna doa kita bisa pahami adalah doa sebagai sarana bagi kita untuk berhubungan atau berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan. Bahkan doa juga merupakan nafas hidup orang percaya. Kalau kita memahami bahwa doa itu adalah bagikan nafas bagi kehidupan kita, maka kalau kita tidak pernah berdoa, itu sama saja dengan artinya kita tidak bernafas. Dan akhirnya iman kita itu akan mati. Oleh karena itu, doa itu sangat penting bagi kehidupan kita. Doa adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Bercakap-cakap, berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan mendengar dan menjawab doa orang-orang benar. Itu sebabnya dalam Mazmur 34 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-18 mengatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Perhatikan itu. Dan telinganya kepada teriak mereka meminta tolong. Ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ingat, inilah yang pemazmur selalu ingatkan kepada kita, bahwa apabila kita sebagai orang yang sudah dibenarkan di hadapan Allah, sebagai orang yang sudah diselamatkan, Tuhan menjawab, Tuhan mendengar doa kita yang kita panjatkan. Karena itu mari kita belajar dari Daud. Berdoalah sebelum kita tidur.
dengan penuh kepasrahan secara total kepada Allah. Berdoalah, hampirilah Dia. Berdoalah sebelum kita mengawali aktivitas kita, pekerjaan kita, kegiatan kita hari lepas hari. Ingat, jangan andalkan kekuatanmu, pikiranmu, tetapi ingatlah akan Tuhan. Hampiri Tuhan. Cari Tuhan terlebih dahulu. Yakinlah bahwa Tuhan yang maha baik itu, Dia akan menjaga hidupmu. Dia akan memelihara kita, sehingga hidup kita mengalami ketentraman. Tuhan menjawab doa orang benar. Apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi persoalan kita? Berserulah kepadanya. Apabila aku berseru, jawablah aku. Karena kenapa? Dia yang membenarkan aku. Ayat 2a. Yang kedua, Tuhan memberikan kelegaan bagi orang benar. Ketentraman hidup itu akan dialami oleh orang-orang benar, sehingga Tuhan memberikan kelegaan. Ayat 2b, di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kata lega yang dipakai di sini, kelegaan. Kata lega itu menunjukkan hati yang tenang. Ada hati yang tentram karena tidak ada kegelisahan, sudah tidak ada kegelisahan atau cemas lagi. Jadi Tuhan memperdulikan orang-orang yang hidupnya benar-benar di hadapan Allah, mengandalkan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, karena mereka sudah dibenarkan dan dikuduskan. Jika dia menghadapi masalah, kalau orang-orang benar itu menghadapi pergumulan dan masalah, maka Tuhan, dikatakan di sini, Tuhan akan memberikan dia kelegaan. Puji Tuhan, ini luar biasa. Bagaimana Tuhan menyatakan pembelaannya kepada orang-orang yang mengalami masalah dan pergumulan. Sebagai orang benar, sebagai orang yang sudah dikuduskan, diselamatkan, mereka diberikan kelegaan. Sehingga hidupnya tenang. Sehingga hidup kita tidak takut dan tidak khawatir. Karena kita tahu bahwa Allah ada di pihak kita. Allah ada di pihak orang benar. Allah selalu membela orang yang hidup benar di hadapan Allah. Karena itu, sebagai orang yang telah dibenarkan, tetaplah kita menjaga hidup kita dalam kebenaran Tuhan. Tetap menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Hidup benar, hidup kudus, hidup takut akan Tuhan. Tuhan memberikan ketentraman hidup dan memberikan kelegaan kepada orang-orang yang hidupnya benar. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita lihat ayat yang kedua C. Ayat yang kedua C. Kasihanilah aku dan dengarkan doaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ini sebuah permohonan kepada Tuhan. Sehingga Daud mengalami ketentraman hidup. Yang ketiga kita lihat di sini, Tuhan peduli dan mengasihani orang benar. Tuhan itu sangat peduli. Tuhan menyatakan belas kasihan dan kepeduliannya kepada orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang dikasihani Tuhan, jika ada masalah, berserulah hanya kepada Tuhan. Dikatakan di sini, kasihanilah aku.
dan dengarkanlah doaku. Berharap saja kepada pertolongan Tuhan. Ayat 4, kalau kita baca di situ, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Ini keyakinan sebagai orang yang benar, orang yang sudah dibenarkan. Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab teriak mereka yang meminta tolong kepadanya. Karena Tuhan memberikan kelegaan kepada mereka yang mengalami kesesakan dan sanggup dan siap menolong mereka. Tuhan mendengar permohonan orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, pergumulan, persoalan dalam hidupnya. Ingatlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita harus jaga hati kita. Jaga hati kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Jangan berbuat dosa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat yang kelima dikatakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Jaga hati kita supaya tetap benar, bersih, kudus di hadapan Tuhan. Ayat ini menjelaskan, jika engkau marah karena seseorang menyakitimu, jangan berbuat dosa. Berkatalah dalam hatimu dan tetaplah diam. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang mempunyai masalah, namun pemazmur ini menjelaskan, dalam kemarahanmu janganlah engkau berbuat dosa. Namun persembahkan korban yang benar, yaitu hidupmu, dirimu sendiri, dan serahkan masalah-masalahmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Tuhan peduli dan mengasihi orang-orang yang benar. Di tengah dunia yang penuh dengan masalah dan bisa membuat kita kehilangan arah dan tujuan hidup kita. Bisa kita tidak memiliki damai sejahtera di hati kita. Biarlah mata kita, hati kita, iman percaya kita tetap tertuju kepada Tuhan. Ingatlah bahwa jika kita berseru kepada Tuhan, firman Tuhan tadi mengatakan, Dia mendengar dan menjawab kita. Tapi juga Dia akan menolong kita. Bahkan Dia memberikan kelegaan kepada kita. Sebagai orang percaya, kita adalah umat pilihan Tuhan yang dikasihinya. Tuhan menjawab doa orang benar. Tuhan memberikan kelegaan bagi orang benar. Dan yang ketiga, Tuhan peduli dan mengasihi orang-orang benar. Dalam takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amsal 14 ayat 26. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada saat ini kami sudah belajar bersama-sama dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan dan meneguhkan kami. Pada waktu kami mengalami persoalan dan pergumulan hidup, kami bisa tetap tenang, kami bisa tetap tentram, hati pikiran kami tetap lega, karena Tuhan ada memelihara dan melindungi kami. Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa orang-orang yang benar, yang berseru kepadamu. Tuhan memberikan kelegaan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah dibenarkan. Tuhan peduli dan mengasihani kami, orang-orang yang Engkau kasihi dan Engkau selamatkan. Terima kasih Bapa di surga, tolonglah kami supaya kami hidup dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan ada bersama-sama kami. Berkatilah seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, dalam seluruh kehidupan mereka hari lepas hari. Keluarga dan rumah tangga mereka diberkati Tuhan, pekerjaan dan usaha mereka pun diberkati Tuhan. Apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan hidup mereka,
Bukalah pintu-pintu berkat Tuhan. Engkau mencurahkan dalam kehidupan mereka. Cukupkan apa yang mereka butuhkan setiap hari. Yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami persoalan dan masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Berikan solusi yang daripada Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh mereka merasakan ketentraman hidup dalam hati, pikiran, dan jiwa mereka. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Doa dan harapan saya, Tuhan Yesus memberkati segala kehidupan kita. Sampai bertemu di waktu yang akan datang. Shalom.